Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada tanggal 29 sampai tanggal 31 Agustus 2023, saya mewakili MUI Kabupaten Demak diminta untuk ikut silaturahim ke pondok-pondok pesantren oleh pemerintah daerah Kabupaten Demak. Acara silaturahim ini urutan acaranya sebagai berikut. Titik kumpul di Gedung Bina Praja Kabupaten Demak. Lalu seperti biasanya sebelum berangkat registrasi dulu. Dilanjutkan pembukaan dan pelepasan oleh Bupati Kabupaten Demak. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan antara lain isinya bahwa acara silaturahim ini adalah salah satu program unggulan beliau yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara ulama dan umara. Yang kedua bertujuan untuk ngangsu kaweruh, untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari pondok pesantren yang dikunjungi yang sudah maju itu, agar dapat diaplikasikan di pesantren-pesantren di Demak. Yang ketiga, kata Ibu Bupati, biasanya di pendopo ada pengajian dengan mendatangkan kiai-kiai. Ini ibaratnya mendatangkan mata air. Nah, pada kesempatan ini kita rubah acaranya, yaitu kita mendatangi mata air. Jadi bukan mata air itu yang datang. Mungkin gagasan Ibu Bupati ini yaitu mendatangi orang-orang yang punya ilmu, terinspirasi oleh kisah ini. Yuhka annal khalifata Harun ar-Rasyid aqwa khulafa'id daulah al-Abbasiyah arsala ila Malik bin Anas sa'ilan hal taqabbal an ta'tiya ilal Iraq, dan selanjutnya. Yang artinya diceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah terkuat Bani Abbasiyah saat itu, mengirimkan surat kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Isi surat itu, sudilah kiranya Imam datang ke Irak. Nah, ibu kotanya pada saat itu adalah Baghdad. Baghdad ini adalah ibu kota daulah Islamiyah yang meletaknya di Irak. Untuk mengajar anak-anakku, agar anak-anakku mendapatkan ilmu dari Anda. Lalu Imam Malik bin Anas menjawab surat Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai Amirul Mukminin, a'azzakallah, semoga Allah memuliakan kamu. Sungguh ilmu telah keluar dari kalian. Jika kalian memuliakan ilmu, maka akan dimuliakan. Jika kalian hinakan ilmu, akan dihinakan. Ilmu itu harus didatangi. Ilmu itu harus didatangi, tidak mendatangi. Atas jawaban Imam Malik itu, Khalifah Harun ar-Rasyid tidak mampu marah kepadanya. Lalu dia berkata, "Sodakta, Imam Malik benar, benar kamu Imam Malik." Maka anak-anaknya disuruh pergi ke majelis ilmu Imam Malik. Istilahnya, timbo marani sumur, ora sumur marani timbo. Timbo, timba air itu yang mendatangi sumur, bukan sumur yang mendatangi timba. Dan yang keempat yang disampaikan Bupati, bahwa melalui acara silaturahim ini, beliau ingin mohon doa dan berkah agar Kabupaten Demak senantiasa mendapat kebaikan, keberkahan, perlindungan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim tersebut pertama menuju Pondok Pesantren Al-Falah Plosok Kediri, Jawa Timur. Pesantrennya Kiai Haji Nurul Huda Jazuli dan Gus Kausar. Yang kedua ke Pondok Sabirur Rasyad di Malang. Ini pondoknya Kiai Haji Marzuki Mustamar, PWNU Jatim. Dan yang ketiga ke Pondok Mambaul Hikam II di Blitar. Pondoknya Gus Ikdam yang katanya viral di medsos itu. Yang luar biasa, kata kiai-kiai yang kami kunjungi, adalah keikutsertaan Bupati mengawal acara ini dari awal hingga akhir. Kesan mereka, para kiai ini luar biasa.
Mauidhah masing-masing kiai ini insya Allah akan kami tayangkan pada saatnya. Tunggu ya. Silaturahim ini diikuti oleh sebagian besar pondok pesantren yang ada di Kabupaten Demak. Diikuti juga oleh MUI, tokoh masyarakat, organisasi Islam, NU, Muhammadiyah, Basnas, Kemenak. Peserta silaturahim 88 orang dengan menggunakan 2 bis. Saya ikut rombongan di bis yang kedua. Di bis rombongan saya ini, alhamdulillah semuanya laki-laki. Jadi suasananya sangat kondusif. Tidak ada suara-suara yang membuat dada laki-laki berdesir. Alhamdulillah seluruh agenda silaturahim ini dapat berjalan dengan baik dan memuaskan sesuai yang diagendakan. Saking memuaskannya, banyak peserta yang ingin ikut kembali jika acara semacam ini diadakan lagi di tahun depan. Melalui video ini, saya mewakili teman-teman peserta silaturahim mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, teriring doa jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan-balasan yang terbaik. Amin. Ucapan terima kasih dan doa ini kami sampaikan kepada Ibu Bupati Dr. Istianah yang telah ikut mengawal dan derekaken dari awal sampai selesainya acara ini. Juga kami sampaikan kepada Bapak Pungguh selaku pejabat Kesra yang menangani acara ini. Ucapan terima kasih dan doa ini juga kami tujukan kepada seluruh panitia yang telah dengan sabar melayani kami dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kesabaran. Ucapan terima kasih dan doa ini juga kami sampaikan kepada segenap kru Bus Kurnia Tranjaya. Matur nuwun khususnya untuk Pak Agus dan Pak Agung. Pelayanan sampean memang jos. Matur nuwun sekali lagi. Ucapan terima kasih dan doa ini juga kami tujukan kepada segenap peserta silaturahim, Bapak-bapak Kiai, Gus-gus, dan bapak-bapak yang lain. Sungguh kalian demikian antusias telah menciptakan suasana persaudaraan yang murni tanpa tendensi apapun kecuali berbuat baik karena Allah. Semangat persaudaraan itu kami rasakan saat kami mengobrol, ngopi bareng di kamar kecil, antri mau makan dan lain-lainnya. Al-Isar mementingkan orang lain sangat menonjol sekali pada acara ini. Silakan Bapak dulu. Monggo Bapak rumiyin. Kulo tasih saged ngempet. Selalu begitu yang terjadi saat kami antri di toilet. Begitu juga saat kami antri makan, saling berebut mendahulukan teman-temannya. Ketika bareng-bareng jajan, ngopi, maka yang terjadi saling berebutan bayari. Ketika kami mampir di pusat oleh-oleh di Malang, saya lihat Bapak Kepala Kemenak dan bapak-bapak lain termasuk kiai-kiai menikmati bakso di depan pertokoan tanpa beban perasaan risih, gengsi, dan lain-lainnya. Mereka begitu gembira, bahagia, penuh canda sambil menikmati bakso Malang. Saya tidak ikut makan bakso, meskipun Bapak Kepala Kemenak, Pak Afif beberapa kali menawari saya karena saya masih kenyang. Kan baru saja dari Pondok Sabilur Rosyad, pondoknya Pak Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang di sana kami dijamu makan dengan lauk pauk beraneka macam, gulai, sate, macam-macam lah, sampai puas. Ketika saya melihat bapak-bapak ini jajan bakso, saya jadi heran. Loh, iki mau durung mangan, kok ijik jajan bakso? Lah nek wis mangan, kok kuat men jajal bakso, padahal durung ono sak jam tak mangan. Mungkin tadi makannya sedikit, pikir saya. Setelah Pak Fathan opiak-opiak, bis mau meneruskan perjalanan, bapak-bapak ini berebut membayari seluruh yang makan bakso. Pak Afif, Kepala Kemenak, menghitung yang makan bakso. Ada 20 orang kira-kira. Lalu dia keluarkan dompetnya. Bapak yang lain ada yang mau membayari, tapi Pak Afif bersikeras, harus saya yang bayari. Katanya sambil melolos dompetnya. Matur nuwun Pak. Itu adalah sepenggal cerita tentang persaudaraan murni
tanpa motif apapun kecuali idkhalus surur, kecuali menyenangkan orang lain seperti yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak-bapak masing-masing mempunyai cerita-cerita sederhana tentang kehangatan persaudaraan yang terjadi dalam acara ini. Saya juga melihat ada salah seorang teman yang kecapean. Saat istirahat di musola pom bensin, teman lainnya menjeti, pejet-pejetan. Ada teman lain ingin foto bersama kiai-kiai, teman lainnya mengambilkan fotonya. Sebelum diambil, dicari dulu sudut yang sekiranya hasilnya bagus. Itu semua juga merupakan sebagian dari cara mempererat persaudaraan. Saya juga melihat antara bapak-bapak ini saling tukar-menukar pengalaman dakwah ketika ngobrol di bis ataupun tempat istirahat lainnya. Mereka saling tukar-menukar pengalaman dakwah di lapangan dan saling menceritakan, saling tukar-menukar pengalaman. Saya sendiri banyak mendapat manfaat dari cerita bapak-bapak yang insya Allah akan saya buatkan videonya. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih, jazakallah Pak Arif, terima kasih atas oleh-olehnya yang Bapak belikan. Anak dan istri saya bilang rotinya lezat, kopinya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib. Tentunya kita semua yang ada di Kabupaten Demak. Salah satunya dengan kita melakukan kegiatan silaturahim dan halaqah sareng-sareng. Ini alhamdulillah sampun rutin diadakan setiap tahunnya oleh pemerintah Kabupaten Demak, dan tentunya setelah COVID baru dimulai lagi tahun kemarin. Setelah COVID ini tahun kedua. Insya Allah tetap Pak kabar kesah ada di tahun depan ini selalu ada. Kalau nambah nanti dihitung-hitung lagi. Nambah busnya nanti dihitung-hitung lagi. Insya Allah kalau ada keberkahan doa dari orang-orang kiai, nanti anggarannya banyak kan, yang diajak semakin kathah maling dan kita merasa senang sekali karena ini suatu bentuk kekompakan kita dari para ulama dan umarok, sakit sareng-sareng, sinergi, dan dalam bentuk kita tidak hanya tadi yang disampaikan Pak Ungguh, bukan saja kita yang mata air mendatangi kita, tetapi kita yang mendatangi mata airnya. Itu tadi panggung gitu. Dan jika Pak Amir itu di apa tadi? Berarti beliau ngaji itu tambah besok lagi nonton. Kan mau belajar dari manapun sakit nonton gitu. Karena kesibukan beliau, kalau yang lainnya bisa langsung datang ke para romo kiai, kesibukan beliau akhirnya di perjalanan mendengarkan YouTube, bukan gitu. YouTube-nya para romo kiai, dan memang sekarang ini kita belajar tidak hanya bagaimana kita mengikuti teknologi, nonton gitu. Alhamdulillah nanti seperti yang disampaikan Pak Ungguh, ada beberapa tempat yang akan kita studi tiru ngoten, sami-sami kita silaturahim, keberkahan juga, ziarah juga. Sebenarnya ada satu yang saya request kepada Pak Kabar Besar, tetapi belum sakit terrealisasi, yaitu kami ingin mengajak ke sowan ke tempatnya Gus Bahar sekalian gitu. Ternyata setelah koordinasi dulu mungkin beliau belum ada waktu karena sedang konsentrasi mengarang kita infonya seperti itu. Tetapi boten gatal semakin kalau dari bagian keserang mau mengusahakan ada kesempatan, terus berkat doa panjenengan semua ada kesempatan dari Gus Bahar kok ibarat kersa di suatu keberkahan tersendiri. Jangan tetap diusahakan dengan ngoten Pak. Diusahakan gitu. Tetapi sampai tidak ada beberapa ini sebagai pengobat rindu kita, tetap kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan doa dari semuanya, dan tentunya insya Allah dengan kita makin ke sana bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang benar-benar bisa kita aplikasikan di Kabupaten Demak, khususnya di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Demak. Lalu
tahun kemarin kita ke arah barat, tahun ini kita ke arah timur. Tidak tahu tahun berikutnya mau ke arah pundi, ngoten nggih Pak Yai datang monggo kersa. Yang penting kita sareng-sareng saged guyub, saged bersinergi, dan tentunya saged sareng-sareng ingin meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada di Kabupaten Demak. Bukan berpanjang lebar, sareng-sareng kita berdoa semoga makin perjalanan dari berangkat sampai di lokasi dan pulang diberikan kesehatan sedanten, kelancaran sedanten, dan mendapatkan berkah-berkah sampai kita nanti pulang. Ngoten nggih Pak Yai sedanten nggih. Dan selalu kita bersama-sama berdoa diberikan yang sae-sae sedanten untuk kita semuanya. Amin. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seluruh rangkaian kegiatan Halaqah, kunjungan kerja dan silaturahim ke Ponpes Al-Falah Toso Kediri, Ponpes Sabilur Rosyad Malang, dan Ponpes Tambal Hikmah 2 Blitar secara resmi saya nyatakan dimulai. Matur suwun, nyuwun sewu jika kiranya ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kegiatan kali ini benar-benar membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.